Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ita Umiyah dengan NIM 2022116005, Nanda Arista dengan NIM 2022116010, dan Rofiatul Azizah dengan NIM 2022116013. Dosen pengampu Dr. Amin Nurbaidi, SAG, MPDI. Perkenalkanlah, saya Ita Umiyah mewakili kelompok 2 S1 Akuntansi Non-Reguler tahun akademik 2022-2023 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan tentang jawaban beberapa soal pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman semua. Sebelum itu, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG, MPDI, selaku dosen pengampu atas arahan dan bimbingannya. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena keterbatasan waktu yang diberikan, maka kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Berikut adalah daftar pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, bagaimana Islam memandang pentingnya ilmu pengetahuan? Pertanyaan diajukan oleh Mas Yulianto dengan NIM 2022116018. Jawabannya, Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja, kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Islam akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam hingga diperintahkan melalui Al-Quran maupun hadis. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Yang kedua, apa penyebab paham sekularisme itu ada? Pertanyaan dari Mbak Fani Cahya dengan NIM 2022116015. Jawabannya, sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Di dalam sistem sekular, pemerintah pun tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Munculnya paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan. Penerapan sistem sekular pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma-dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Yang ketiga, apa sisi baik sekularisme? Pertanyaan dari Mas Alutfi dengan NIM 2022116020. Jawabannya, sisi positif dari sekularisme adalah sebagai suatu sistem etika yang mengajarkan manusia untuk terus meningkatkan taraf hidupnya yang bermanfaat dengan cara mencari kebaikan di dunia lewat kemampuan manusiawi tanpa terikat dan merujuk pada agama atau ajaran agama yang dikodrati. Selain itu, dampak positif sekularisme yaitu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan agama sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, menstimulasikan pola pikir sekuler dan mendorong masyarakat untuk menggunakan nalar logika, sains, dan bukti yang konkret.
Yang keempat, mengapa ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan dari Anita Hayatun dengan NIM 20221160003. Jawabannya, ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang menjadi alasan ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Dengan ilmu seseorang dapat hidup lebih mudah. 2. Ilmu membuat seseorang dapat menyelesaikan permasalahan. 3. Ilmu membuat seseorang selalu mengerjakan amal kebaikan dan menjauhi semua perbuatan maksiat karena tahu dampak dari perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, ilmu meningkatkan keimanan dan semangat dalam beribadah. Hukum menuntut ilmu bagi seseorang yang sudah mualaf adalah wajib ain, sehingga kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi setiap individu yang sudah mualaf atau seseorang yang beragama Islam sudah balik dan dalam keadaan berakal. Oleh karena itu, jika seseorang yang sudah mualaf menuntut ilmu, maka ia akan mendapat pahala, sedangkan jika seorang mualaf tidak menuntut ilmu, maka ia akan berdosa. Selanjutnya, yang kelima, apa yang lebih penting antara agama dengan ilmu pengetahuan? Pertanyaan dari Mbak Wahyu Endah dengan NIM 20221160017. Yang pertama, kedua-duanya saling membutuhkan, tetapi ilmu umum untuk kehidupan duniawi saja, sedangkan ilmu agama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan berarti perilaku tersebut tidak baik. Ilmu kita tidak akan berkurang jika kita mengamalkannya, justru ilmu kita akan bertambah. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan tidak mudah dibohongi. Jika tidak menuntut ilmu, maka hidupnya akan hampa atau hambar, dan orang tersebut akan mudah dibohongi karena tidak paham. Yang terakhir, sebutkan hadis menuntut ilmu dalam Islam. Pertanyaan dari Mbak Latifah Puji dengan NIM 20221160007. Jawabannya, kami menemukan 10 hadis menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, menurut hadis riwayat Tabrani, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Yang kedua, menurut hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, menurut hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Yang keempat, menurut hadis riwayat Tabrani, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Yang kelima, menurut hadis riwayat Muslim nomor 1631, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Yang keenam, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Yang ketujuh, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas, menurut hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, menurut hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya,
atau dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Yang kesembilan, menurut hadis riwayat Tirmizi, keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik keberagaman kalian adalah sikap wara. Yang terakhir, menurut hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin jawaban yang saya sampaikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI, berkenan untuk menambah atau menguatkan jawaban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.